Halo semua, pada video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kali ini, kita masih akan membahas mengenai wirausaha pengolahan makanan fungsional, yaitu macam-macam makanan fungsional beserta contohnya, serta keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemerintah dari adanya industri pangan atau makanan fungsional. Menurut Subroto, jenis makanan fungsional umumnya dibagi berdasarkan dua hal. Yang pertama, berdasarkan sumber makanan. Makanan fungsional berdasarkan sumber makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan fungsional sayuran yang berasal dari bahan tanaman, misalnya anggur, kedelai, beras merah, tomat, dan juga bawang putih, dan makanan fungsional hewani yang berasal dari bahan hewan, misalnya daging, ikan, dan susu. Yang kedua, berdasarkan cara pengolahannya. Makanan fungsional berdasarkan cara pengolahannya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, antara lain makanan fungsional alami, yaitu yang sudah disediakan secara alami tanpa perlu pengolahan dan dapat langsung dikonsumsi bagi yang membutuhkan. Contohnya, sayuran dan buah-buahan segar yang dapat langsung dikonsumsi. Yang kedua, makanan fungsional tradisional, yang diproses secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa contoh pangan tradisional Indonesia yang memenuhi persyaratan pangan fungsional adalah minuman kunyit asam, jamu, tempe, dan tahu. Makanan fungsional modern. Makanan fungsional modern diolah secara modern dengan resep baru yang diriset dan diuji secara berkala. Contohnya, produk-produk makanan yang ditujukan khusus untuk penderita diabetes yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Dan berikut adalah beberapa contoh makanan fungsional yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh makanan tradisional khas Indonesia yang bisa dimasukkan ke dalam kategori pangan. Yang pertama yaitu tempe. Tempe merupakan makanan yang kaya serat, dan kacang kedelai pada tempe memiliki kandungan senyawa isoflavonoid yang dipercaya bisa mencegah kanker. Berikutnya ada dadi. Dadi merupakan produk olahan pangan khas Minangkabau yang merupakan fermentasi dari susu kerbau. Biasanya, dadi dibuat dengan menyimpan susu kerbau ke dalam bambu yang ditutup dengan daun pisang atau daun talas. Sebelum menjadi dadi, susu memerlukan proses fermentasi atau penyimpanan selama kurang lebih 2 hari. Proses ini berlangsung secara alami dari adanya aktivitas bakteri baik yang terdapat pada bambu dan daun pembungkusnya. Dadi memiliki tekstur yang lembut dan kental seperti yogurt dan bermanfaat bagi sistem pencernaan. Yang ketiga ada bekatul. Bekatul merupakan produk sampingan dari proses penggilingan beras yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Hal ini yang membuat bekatul menjadi salah satu bahan pangan yang berpotensi untuk dijadikan pangan fungsional.
Bekatul memiliki kandungan serat pangan, vitamin, dan mineral yang tinggi. Senyawa fenolik yang terdapat pada bekatul juga bermanfaat sebagai zat antioksidan. Kemudian ada wedang jahe. Minuman penghangat badan yang satu ini sudah dikenal kaya akan manfaat. Wedang jahe mengandung sekitar 50 komponen zat antioksidan dan juga bisa digunakan sebagai pereda rasa mual atau biasa disebut sebagai antiemetik. Di Indonesia belum ada data tentang besarnya produksi dan perdagangan pangan fungsional, tetapi di pasar banyak terlihat makanan dan minuman fungsional yang ditawarkan. Keinginan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bugar melalui pengaturan pola makan semakin mendorong permintaan terhadap pangan fungsional. Pengembangan pangan fungsional di suatu negara tidak saja menguntungkan bagi konsumen karena manfaat yang dapat diambil, tetapi juga merupakan peluang bagi industri pangan dan juga dapat menguntungkan pemerintah. Paling tidak, ada 3 komponen yang memungkinkan timbulnya keuntungan bagi pemerintah. Yang pertama, kesempatan kerja dan berkembangnya industri pangan fungsional. Yang kedua, pengurangan biaya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan melalui pajak dari industri pangan fungsional. Video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss upload ke Edmodo dan harap disubmit tepat waktu ya. Sampai jumpa!